Dan sekarang, selepas maghrib, kita melihat Haji Sulam mendorong motornya. Saya jadi tambah yakin kalau bocornya motor Haji Sulam karena mendapat teguran langsung dari Allah. Berkaitan mendadak Haji Sulam pergi menaiki motornya tadi. Teguran apa Pak Haji? Kita semua sudah pada tahu kemana Haji Sulam pergi sore tadi. Pasti ke tempat rajanya preman di sini, si Badar, anaknya Bang Sanen. Pantesan sholat maghribnya telat. Itu nggak benar. Lu nggak usah ngeles deh, Lam. Emang kenyataannya begitu Pak Haji? Alah, lu pinter bener bersandiwara. Jadi bintang film aja deh, biar terkenal sekalian. Siapa yang lagi main sandiwara Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Sudah. Emangnya tadi Pak Haji Sulam dari mana? Tadi dari rumah sakit Pak Ustadz, terus ke panti. Sudahlah Haji Sulam, ngomong saja terus terang. Kalau Haji Sulam itu memang memiliki hubungan dengan preman-preman itu. Bener Ji. Kalau aja ente mau terus terang sama warga, insya Allah kita semua mau memaafkan kan? Maaf ya bapak-bapak, saya nggak bisa ngejelasin. Saya mau sholat maghrib dulu, ntar telat lagi. Pak Ustadz, saya sholat dulu ya. Ya, silakan. Udah ketahuan banget gelagatnya si Sulam. Dia mau lari dari tanggung jawab. Buktinya, sekarang dia ngibrit dengan alasan takut sholatnya ketinggalan. Lah, kita semua kan tahu Pak Haji. Mendahulukan sholat itu hukumnya wajib daripada menunda-nunda. Saya tahu Pak Ustadz, tapi buktinya kan dia sudah telat. Belum Pak Haji. Waktunya masih setengah jam lagi. Ya sudah, mari kita pulang. Setelah beberapa kali kena tulah, Bah, Umi tuh berkesimpulan si Sulam tuh ada masalah dengan preman dan harta yang kotornya itu. Bener, Mi. Abah juga berpikir begitu. Astagfirullahaladzim. Abah, Umi, gak boleh loh kayak gitu, seuzon sama orang. Istighfar. Allah itu ya bakalan melaknat orang-orang yang udah berpikiran buruk sama orang lain. Rum, Umi punya bukti. Kagak ada orang yang beriman itu mengalami kesialan. Seberat-beratnya orang beriman mengalami masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tuh, asal lo tahu aja. Bener, Mi. Kalau si Sulam nggak pernah dapat jalan keluar, malah mendapat masalah yang beruntun. Nah, sekarang Abah sebagai orang yang dituakan di kampung ini cepat bertindak. Kalau perlu kumpulin tuh warga semua, suruh desak dia supaya si Sulam tuh ngaku berbuat salah di belakang kita. Jadi supaya jelas maksudnya. Udah deh, Mi. Pokoknya besok Abah kumpulin seluruh warga untuk ke rumah si Sulam. Abah mau korek langsung keterangan dari dia. Nah, ngambek lagi. Biarin, udah biasa. Susah dah. Roh, alhamdulillah si Dudun akhirnya selamat juga. Alhamdulillah Bang, Roh seneng dengernya. Ya udah kalau gitu, sekarang kita nyiapin ayamnya di belakang ya. Gue bantuin lo ya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Hah, sini lo. Lu nggak usah ngeles deh, Lam. Kagak baik menggunakan nama anak yatim untuk menutupi hal yang buruk. Gua tahu lu tadi habis nemuin si Badar, anak preman periuk itu.
emang saya tadi siang ketemu sama si Badar. Tapi Lu lebih baik terus terang aja deh, Lam. Itu lebih bagus kok. Pak Haji Muhyiddin, sebenarnya yang tadi siang itu pergi Pak Haji Muhyiddin atau saya? Kok Pak Haji Muhyiddin lebih tahu dari saya apa yang saya kerjain? Mau ditanya berapa kali pun, jawaban saya tetap sama, Pak Haji. Ya, mana ada sih, Lam, malingnya aku. Kalau ada maling yang jujur, penuh tuh penjara. Iya nggak? Pak Haji Muhyiddin, kok Pak Haji nggak pernah puas sama jawaban saya? Saya hanya ingin semuanya clear. Haji Sulam membuktikan ucapannya sendiri. Sekarang gini aja deh, Pak Haji. Gimana kalau besok kita sama-sama pergi ke panti asuhan? Jangan sampai besok dong, Lam. Dalam waktu 5 menit aja, banyak hal yang bisa terjadi. Apalagi sampai pagi. Kapan? Sekarang? Malam ini, Pak Haji. Itu anak-anak, Pak Haji. Udah pada tidur. Kasihan. Kagak perlu cari alasan deh, Lam. Kayaknya ada trek rampok tuh. Rampok. Ini harus gue buktiin di dekat mic gue. Kudu gue bekuk tuh rampok. Paling di jalur ini tuh rampok. Pikir gue tahu sama lu, ha? Gue gak bakal takut. Serang. Ayo. Oke. Mereka salah paham. Itu bukan rampok, Ceket. Ada apa sih, Bah? Mondar-mandir melulu. Kayak kucing mau beranak. Gua sampai hari ini masih tetap penasaran. Kenapa tuh preman-preman kagak ditangkap sama polisi? Udah jelas, Bah. Biang keladinya tuh pasti dia. Nggak ada yang lain. Siapa lagi? Gua akan membuktiin terus kalau si Sulam itu punya hubungan dengan preman-preman itu. Bah, kenapa sih, Bah? Preman-preman itu selalu dikaitkan sama Haji Sulam. Bukannya kejadian yang kemarin malam itu udah menyadarkan Abah supaya Abah itu nggak menyudutkan dan selalu mengecilkan Haji Sulam ya, Bah? Emangnya Abah nggak pernah kasihan sama Haji Sulam? Udah deh, Rum. Lo nggak usah mempengaruhi Abah lo. Dia tuh lagi pusing. Dia lagi mencari solusi.